Nah, terakhir ini yang 2 hari kemarin kami lakukan, ya, jadi yang tanggal 1 dan 2 Oktober, ya, kami menerima pengaduan di Sukamiskin, ya. Inilah semua-semuanya, atau inilah fakta dan temuan yang kami sejauh ini bisa identifikasi. Jadi ini teman-teman di sini kerja cukup gesit, ya, cukup hilang, karena tadi malam sampai jam 11 malam kami sidak di 2 lapas. Kemudian tadi pagi kami masih harus sosialisasi jam 10 di lapas wanita Sukamiskin. Setelah itu masih menggelar klinik, ya, pengaduan sampai setengah 5 sampai jam 3, ya. Dan inilah hasilnya, ya. Jadi untuk yang Sukamiskin kondisi layak, lapas masih layak, tidak terjadi over kapasitas, bahkan masih ada space yang cukup banyak tersisa di situ, ya. Karena total nantinya sejumlah 491 dari kapasitas 547, ya. Jadi masih ada sisa space yang cukup banyak. Ini berkebalikan dengan hampir semua lapas lainnya di Indonesia, ya, soal kapasitas. Nah, dari sekian yang warga binaan tipikor sebanyak 367 dan pidana umum sebanyak 122. Jumlah yang pengaduan yang diterima sampai kemarin di Sukamiskin kita menerima 123 pengaduan hanya dalam waktu 2 jam, ya. Jadi titiknya kita buka jam 1 sampai jam 3, karena kemarin saya sempat menunggu kalau yang di Sukamiskin kalau selesai, ya. Tapi kita sudah menerima 123 pengaduan, ya. Nah, mayoritas memang terkait dengan definisi pembebasan bersalah dan bersalah, ya. Kemudian beberapa adalah soal proses perkara dan seterusnya. Meskipun sebenarnya kita sudah menjelaskan kalau soal proses perkara di peradilan itu memang bukan domain ombudsman untuk intervensi, ya. Jadi di luar itu. Jumlah petugas warga binaan juga ideal dan masih dapat tertangani di Sukamiskin. Nah, secara umum pengaduan warga binaan khususnya yang terkait dengan perkara tipikor adalah kepastian pemberian PD pasca diberlakukannya PP 1999 tahun 2012. Dokumen PP telah memenuhi persyaratan dan sudah diproses. Lapas serta sudah disampaikan kepada Kanwil Hukum Narkotika Jawa Barat dan Dirjen Pas, ya, namun belum memperoleh tindak lanjut. Nah, itu yang banyak dilaporkan kemarin. Beberapa warga binaan menjalani hukuman sejak sebelum berlakunya PP 9 tersebut, belum memperoleh kepastian masalah pembebasan bersalahnya walaupun sudah mengajukan permohonan PP, ya, pembebasan bersalah. Nah, warga binaan mempertanyakan hak memperoleh tindakan hukuman karena hal ini diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995, sehingga pemberlakuan PP dianggap bertentangan oleh mereka dari undang-undang. Pengenaan hukuman tambahan atau subsidi dalam prakteknya berupa sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh mereka dengan cara tidak adil. Jadi mungkin buat saya agak baru, artinya kalau yang tadi kan sudah tahun-tahun sebelumnya sudah rutin lah, nah, tapi ini ternyata ada juga ya, pengenaan hukuman tambahan atau subsidi dalam prakteknya itu berupa sejumlah kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara dirasakan tidak adil oleh mereka karena beberapa aset terpidana yang disita melebihi jumlah hukuman yang diterima. Ya, ini menarik. Nah, dan dalam bukti perkara tipikor, ya, dalam amar putusan yang sesuai putusan pengadilan dikembalikan kepada terpidana, tapi dalam prakteknya itu tidak dikembalikan walaupun sudah ditanyakan kepada JPU, ya, atau jaksa penuntut umum selaku eksekutor tentang keberadaan barang bukti. Kemudian memberikan kelonggaran kepada warga binaan untuk mengatur kamar lapas khususnya bagi narapidana yang hukumannya berat
antara 8 tahun atas. Ya. Semua warga binaan yang dijadikan sampel ketika dilakukan kunjungan mendadak pada malam hari berada di dalam kamar lapas. Ya. Jadi nama-nama ini ketemu semua kita. Ya. Ada Gayus, Yusuf bukan Gayus pun, bukan Gabus dari Tambunan, wah itu bisa. Salah nanti, ganti nanti itu bisa repot. Dari Tambunan yang pajak gitu ya. Dari Subur bukannya yang Hakimantung kan ya? Itu Hakimantung kayak dari Subur. Ya ini karena kerja ekstra ketat jadinya serucut ya. Oke, kemudian Joko Susilo kasus kerajaan perlantas lah pokoknya. Gajar Rosada, mantan wali kota. Saya juga baru tahu. Kemarin waktu mau masuk itu ada prasasti yang bertanda tangan 3 pejabat yang di tengah ini Gajar Rosada ternyata. Yang bertanda tangan di tengah Gajar Rosada ternyata yang tanda tangan ada di dalam lapas. Ya. Lutfi Hasan Iskak ya, saya sudah tahu kasusnya. Nasaruddin ya, salah Ahmad Fatona dan Anggodo Beliau. Nah, kemarin tadi malam itu memang berada di dalam kamar lapas. Ya sejauh ini tidak ada masalah, berada pada posisinya. Nah, beberapa narapidana pada pintu kamarnya tertulis perawatan medis karena sedang dalam kondisi sakit sesuai keterangan dokter. Klinik kesehatan dalam kondisi terbuka pada pukul 9.30 malam atau 21.30 karena melayani pasien warga binaan yang sedang sakit dan dilayani oleh dokter sesama warga binaan. Ya. Masih ada warga binaan yang menggunakan HP, ya. Masih ada temuan. Nah, yang tadi malam ya dilanjutkan hari ini tadi ya, yang lapas wanita di Bandung yang juga. Nah, di sini agak berbeda dengan yang di lapas Sukamisi karena jumlah petugas dan warga binaannya belum ya. Sebagai contoh misalnya, tadi juga saya ditelui atau dituntut oleh salah satu pimpinan ya di lapas wanita bahwa untuk mengawal warga binaan yang sedang dalam perawatan rumah sakit hanya dikawal oleh satu orang petugas dan dari yang seharusnya 2 orang petugas mengawal walaupun dibantu oleh petugas kepolisian. Nah, kebetulan satu warga binaan yang sakit dan harus dikawal ke rumah sakit dengan hanya dikawal 1 orang ini namanya sangat terkenal, yaitu Melinda D. yang ya kasus Citibank ya. Nah itu kebetulan ya Melinda D atau mungkin atau operasi apa itu. Jumlah pengaduan yang disampaikan tadi 75 pengaduan di lapas wanita. Kurang lebih sama ya mengenai warga binaan, susahnya pengurusan remisi, BB, ya, permasalahan proses pemeriksaan perkara dan seterusnya, ya nggak jauh beda. Nah, yang di sini beda dengan yang di sini. Kalau di sini terjadi over kapasitas 2 kali lipat dari yang seharusnya, yaitu kapasitas lapas yang sebenarnya hanya 213 diisi sebanyak 401 ya, orang. Tapi tadi dari Kalapas saya dengar kemarin ada yang bebas sehingga tinggal 389 tidak salah. Karena saya tanya, kok berkurang segitu? Ya karena tadi sudah selisihnya karena sudah bebas. Saya bilang mungkin besok datang lagi. Nah itu kondisi air bersih kadang-kadang masih bermasalah karena terbatas dan belum cukup sesuai yang dibutuhkan. Nah sekarang ini yang terakhir ini yang tadi juga saya tersebut ternyata tahun ini ya dok ya tidak ada lagi anggaran pengobatan untuk warga binaan. Jadi
Rupiah, dia bilang zero rupiah. Dulunya 1.000 atau berapa? Dulunya itu ada anggaran pengobatan 1.000, ya, sekarang zero. Jadi sehingga jika ada yang sakit, maka solidaritas warga binaan untuk menanggung pengobatan. Jadi ini pasti kita akan sampaikan ke Dirjen Pas atau pihak Kementerian Keuangan, karena ini sangat apa ya, sangat ironis ya, dan sangat memprihatinkan ya. Kalau tadi sampai di Kalapas wanita ini juga mengatakan bahwa memang tidak ada anggaran sama sekali untuk pengobatan, sehingga yang terjadi kemudian ya solidaritas sampai sesama warga untuk menanggung warga binaan ya, untuk menanggung biaya pengobatan. Dan masih ada. Nah, tadi juga disampaikan soal BPJS Kesehatan yang sampai saat ini belum berlaku bagi warga binaan. Ya. Sebenarnya BPJS ini dimana-mana masih banyak masalah ya. Di kita aja masih banyak masalah, di lapas sudah begitu. Ya. Peluang mengenai pemberlakuan PP 19 ya, yang mereka anggap merugikan, ya, saya sudah jelaskan. Kemudian mereka mempertanyakan ketidakjelasan kriteria justice kolaborator ya, bagi warga binaan yang terlibat perkara narkoba, uniform atau permohonan untuk memperoleh justice kolaborator pada perkara hukum baik itu kepolisian, kejaksaan dan BNN ya. Seringkali tidak memperoleh kepastian karena masing-masing instansi penegak hukum saling melempar tanggung jawab. Nah, ini yang dikeluhkan oleh. Kemudian ada peraturan wajib warga binaan yang dihukum karena kejahatan luar biasa ya, tidak diperkenankan menjadi apa ini korpe ya istilahnya. Jadi samping ya, kalau istilahnya tadi itu pemuka atau apa ya, dia menyebutnya. Nah, jadi ada seorang ibu yang mengatakan, Pak, ini ada kalau saya cek ternyata bentuknya peraturan menteri loh, peraturan menteri Polham. Jadi kalau dia dihukum karena kejahatan itu, maka dia tidak diperkenankan menjadi korpe atau samping karena pendamping atau pemuka, istilah mereka itu kalau di lapas itu pemuka. Walaupun untuk tugas warga binaan tersebut lain menjadi korpe, ya. Dan dari terdapat peraturan menteri Polham yang dirasakan perubahan ini. Nah, itu sudah ya, trauma selama menjalani proses hukum karena mengalami pelecehan seksual selama proses peradilan dan permintaan uang yang kalau tidak dipenuhi maka diancam hukuman lebih berat atau hukuman berat lebih tanggung. Saya kira ini juga sudah sering ya kita eksekusi putusan atau formulir BA8 oleh jaksa selanjutnya itu kadang-kadang masih terlambat dan perlu bersurat terlebih dahulu kepada kejaksaan. Kotak saran dan pengaduan agar lebih dioptimalkan sehingga keluhan warga yang segera memperoleh pelayanan dari lapas. Semua keperluan warga binaan harus diberi di operasi lapas. Ya. Yang ini saran-saran yang sejauh ini sudah kita persiapkan nanti, tapi ini untuk share kepada teman-teman ya. Ini soal PP revisi asimilasi ini supaya tidak terkatung-katung dan berlarut-larut sehingga ada kepastian mereka sangat membutuhkan itu. Kemudian kejelasan mengenai implementasi ketentuan justice kolaborator agar tidak larut-larut dalam prosesnya. Penambahan petugas untuk lapas wanita kelas 2-an baru ya. Evaluasi penempatan para koruptor dalam satu lapas karena belum tentu memberikan efek jerah ya. Hendaknya ada tindakan pemanfaatan tenaga warga binaan yang memiliki keahlian tertentu bagi sesama warga binaan seperti dosen, dokter ya. Kemarin ada dokter juga kita kasus dari salah satu universitas di Pulau Jawa ini ya. Dan banyak menyampaikan Tuhan dan masukan juga kepada Abdul Ombudsman.
peninjauan kembali hak pembinaan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan bila mana terjadi pengetatan bagi uang pembinaan, maka payung hukumnya harus jelas. Kemudian memperketat pengawasan agar uang pembinaan tidak menggunakan alat komunikasi seperti HP, namun menyediakan sarana komunikasi telepon umum. Ya. Nah, jadi secara kegiatan kami di bulan atau tahun mendatang, ya, nanti Januari kita akan melakukan kegiatan penerimaan pengajuan uang pembinaan secara nasional, ya. Jadi kita akan istilahnya akan memanfaatkan keberadaan kantor-kantor perwakilan di seluruh provinsi, di 32 provinsi plus yang pusat untuk pengajuan uang pembinaan ini, ya, secara nasional. Mungkin sekitar Januari awal tahun lah, awal tahun 2019. Hasil kegiatan tersebut akan dilakukan fokus group discussion, ya, FGD dengan Kemenkumham untuk perbaikan lanjut dan juga pembinaan di lapas rutan dan meminimalisasi penyimpangan baik identitas maupun lapas pembinaan. Ya, terima kasih. Jadi saya kira sudah cukup lengkap, ya, cukup sistematis, dan saya kembalikan kepada Pak Dedi, Pak Gubernur, dan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.